Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa. Saya Busta Minarda mendoakan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup darinya. Debat Capres untuk putaran pertama telah berlangsung. Dan sahabat BN tentu telah melihat semuanya dari awal sampai akhir bagaimana perjalanan debat ini. Namun ada beberapa catatan mungkin yang perlu kita berikan penekanan pada kesempatan ini. Catatan pertama kalau kita perhatikan, memang tidak bisa dipungkiri faktor usia. Di antara tiga capres yang maju sekarang ini, yang paling tua Prabowo Subianto. Sedangkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo usianya beriring-iringan. Hanya saja kelihatan agak lebih tua, jauh tuanya dibandingkan Anies, Pak Ganjar. Kemungkinan ini hanya karena warna rambutnya yang putih saja, tapi usianya agak beriringan. Bicara tentang Pak Prabowo, kita melihat memang karena faktor usia agaknya beliau sangat kesulitan sekali mengontrol emosi selama berjalannya debat ini. Kasihan kita sebenarnya melihat bagaimana susahnya Pak Prabowo mengontrol emosinya. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Di sini kita melihat usia memang tidak bisa dibohongi. Faktor usia lah yang membuat kelihatannya Pak Prabowo tidak bisa mengendalikan emosi. Akibatnya dia menjadi bulan-bulanan dalam debat Capres semalam. Masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Berbeda sekali penampilan Prabowo pada debat Capres tadi malam dibandingkan dengan dia mengikuti debat Capres pada tahun 2019 dan 2014. Kita juga menyarankan kepada KPU pada debat Capres berikut-berikutnya nanti mungkin lebih baik diberikan kursi untuk duduk bagi para Capres ini. Sebab faktor usia membuat Pak Prabowo kelihatannya memang di samping dia memikirkan debat, dia juga kelihatan memikirkan bagaimana kekuatannya berdiri yang begitu lama. Debat ini memerlukan
emosi yang terkendali. Bahkan debat ini menghendaki agar peserta debat tidak sampai ada yang terpancing emosi. Sebab kalau saja terpancing emosi, tentu saja publik akan menilai di sini saja yang telah diatur sedemikian rupa, di tempat yang hawanya begitu sejuk karena AC, suasana demikian bagus, panas juga kepala, marah juga. Apalagi nanti kalau di lapangan yang tidak ada AC, yang ada hanya rerumputan, atau yang ada hanya mungkin tadi hutan, yang ada hanya tumbuh-tumbuhan dan rakyat yang begitu mengelilingi kita. Maksudnya para capres kita ini dengan berbagai persoalan. Bayangkan kalau saja seorang capres atau cawapresnya tidak mampu mengendalikan emosi, sungguh akan sangat merisaukan sekali. Itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Siapapun kita, saya yakin melihat Pak Prabowo pada debat ini sangat emosional. Baik dilihat dari nadanya yang begitu tinggi, yang sulit dia turunkan, maupun dilihat dari cara dia bersikap. Baik kepada Anies Baswedan ketika terjadi debat atau adu argumen dengan Anies Baswedan, maupun ketika terjadi adu argumen dengan Ganjar Pranowo. Jadi sahabat BN, memang faktor usia sangat menampakkan sekali kemampuan seseorang di dalam memimpin. Makanya memang pemimpin harusnya, apalagi memimpin negara sebesar Indonesia ini, seluas Indonesia ini, dan sebanyak penduduk Indonesia ini, janganlah hendaknya terlalu tua dan jangan pula terlalu muda. Yang kedua, faktor keterkaitan dengan persoalan. Di sini kita melihat Pak Ganjar Pranowo agak terganjal ketika mau bicara dengan keterkaitannya dengan persoalan yang akan dibicarakan. Maksudnya, Pak Ganjar kita melihat dia menginginkan bicara seperti ini, tetapi dia harus menahannya untuk tidak mengungkapkannya terlalu gamblang, karena bagaimanapun Pak Ganjar selama ini berada di rezim ini. Baru beberapa bulan terakhir ini, semenjak Gibran benar-benar telah resmi menjadi pasangan Prabowo, semenjak itulah baru Ganjar Pranowo benar-benar berjarak dengan rezim sekarang yang sedang berkuasa. Tapi sebelumnya Pak Ganjar dan partai pendukungnya itu adalah berada dalam rezim sekarang, bahkan
berada di garis depan di dalam rezim sekarang. Sehingga kita melihat Pak Ganjar Pranowo tidak bisa leluasa mengemukakan apa yang ada dalam kepalanya ketika ingin bicara tentang hal-hal yang perlu dia kemukakan tentang rezim sekarang. Mengapa Anies kita lihat bicara demikian tanpa beban? Memang karena dia tidak berada di rezim sekarang selama ini. Tidak. Makanya kita melihat sepanjang perjalanan debat ini, Anies bicaranya bisa lantang. Anies mengemukakan pendapatnya bisa bebas. Di samping juga Anies tidak bisa kita pungkiri, sungguh sangat menguasai materi. Sungguh sangat menguasai persoalan. Tanpa kita mengecilkan dua paslon lainnya, Prabowo dan Ganjar. Tapi yang jelas, Anies tidak punya beban sama sekali ketika akan bicara. Termasuk ketika dia bicara tentang Pak Prabowo. Ketika Prabowo mengemukakan bahwa dialah dulu yang mencalonkan Anies dari Gerindra untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies menjawabnya tanpa beban. Tanpa beban. Malah dikemukakannya sedikit. Kenapa Prabowo tidak kuat di oposisi? Termasuk malah dikemukakannya Pak Prabowo seperti takut bisnisnya terganggu. Jadi sahabat BN, kita melihat untuk jadi pemimpin di era globalisasi informasi sekarang ini, di era media sosial sekarang ini, di era keterbukaan sekarang ini, siapapun dia, haruslah dia berada pada ruang yang tanpa beban sedikit pun dari segi apapun. Anies tidak punya beban ketika bicara tentang korupsi, sampai kepada bicara tentang pemiskinan, koruptor. Tidak punya beban. Tentang pelanggaran HAM, tidak punya beban. Kalau kita bicara tentang hal ini dengan Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM, apapun alasannya masih belum tuntas tentang pelanggaran HAM ini seperti dikemukakan Pak Ganjar. Demikian pula tentang korupsi, tentang kasus EKTP, Pak Ganjar juga belum tuntas, setuntas-tuntasnya tentang hal ini. Makanya Anies bisa bebas, bisa leluasa bicara memang karena dia tidak punya beban sama sekali. Dan kita tentu berharap yang akan menjadi presiden, yang akan menjadi wakil presiden 5 tahun ke depan ini, agar kita nanti benar-benar mampu mencapai Indonesia Emas tahun 2045, tentu kita harus memiliki presiden atau wakil presiden yang tanpa ada beban apapun di pundaknya yang akan mengganggu dia nanti ketika memimpin bangsa dan negara ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.